Pohon memiliki peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Pohon menjaga suhu bumi tetap dingin, menyerap karbon dan menyaring polusi udara. Pohon juga memitigasi bencana alam dengan mengatur cuaca, menstabilkan tanah, melindungi tanaman, dan mengurangi peluang penyebaran patogen antara hewan dan manusia. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penanaman pohon di sepanjang musim penghujan 2023-2024, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia. Penanaman dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Desember 2023 yang dipimpin oleh pejabat KLHK pusat dan daerah serta melibatkan staf UPT KLHK, Dinas LHK, aparatur sipil negara dan masyarakat umum serta keluarga ASN. Penanaman dilakukan dengan kontrol teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan JQ UPT BPDAS Indragiri Rokan. Berlatarkan hal tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kemen LHK menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi Riau sendiri, penanaman dilaksanakan di beberapa titik. Salah satu di antaranya di Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pohon, hutan, rimba adalah paru-paru dunia yang harus kita pelihara dan kita selamatkan. Karena memang pohon, dedaunan hijau yang berkumpul menjadi sebuah hutan, menjadi sebuah rimba adalah penghasil oksigen yang dibutuhkan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Keberadaan pohon dan hutan serta rimba sangat penting untuk tetap terjaga agar keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan tetap lestari. Nah, pemirsa, kondisi hutan rimba saat ini di muka bumi ini memang kita akui sangat mengalami kerusakan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena ini mengancam kepada keberlangsungan hidup makhluk hidup dan juga bahkan manusia. Nah, untuk itu pemirsa, kita harus bersama-sama menyelamatkan hutan pohon yang ada di muka bumi ini. Nah, salah satu upaya yang dilakukan seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan mengadakan program menanam pohon atau Hari Menanam Pohon Indonesia yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dan pada tahun ini di Riau sendiri juga dilaksanakan hal yang sama, dan untuk yang ketiga kalinya dilaksanakan di Desa Salo Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, pemirsa, saat ini kita bisa melihat persiapan dilakukan oleh panitia untuk pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2023 di Desa Salo Timur, Kabupaten Kampar. Dan bagaimanakah jalannya acara ini nanti bisa kita dapat saksikan dalam tayangan berikut ini. Maksud dan tujuan kegiatan penanaman pohon serentak musim penghujan 2023-2024 ini dimaksudkan untuk menggerakkan seluruh pihak dalam mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai pencanangan awal kegiatan penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan oleh semua masyarakat di seluruh Indonesia. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Hadir dalam kegiatan ini staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indra Eksploitasia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Makmun Murad, Kepala BPDAS Indragiri Rokan Irfana Nur, Camat Salo,
Kepala Desa Salo Timur dan Desa Kampar, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregian Sumatera, Kepala Balai Besar Konservasi SDA Provinsi Riau, Kepala UPT KLHK Provinsi Riau, Kepala UPT KPH Suligi Batu Gajah, Jenderal Manajer PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah dan Grand Ambassador Provinsi Riau, serta undangan lainnya. Acara diawali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan, melainkan sanjungan tertinggi untukmu. Karena atas kuasa-Mu ya Allah dan izin-Mu ya Allah, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka acara penanaman pohon serentak seluruh Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di tempat ini memohon ridho dan kasih sayang-Mu demi lancarkan acara kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita akan melaksanakan penanaman pohon sebanyak 200 batang pohon produktif yang terdiri dari jenis pohon pinang, petai, kelengkeng, alpukat, durian, rambutan, mangga, dan lain-lainnya. Demikian disampaikan Kepala P3E Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam laporannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Salo Timur kali ini. Ia juga melaporkan bahwa sebanyak 200 personil bekerja sama dengan masyarakat Gapok Tang, Tunas Mandiri Desa Salo Timur diturunkan untuk melakukan penanaman serentak. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, izinkan kami melaporkan kegiatan penanaman serentak untuk Provinsi Riau. Yang pertama, lokasi penanaman berada di Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Insya Allah untuk luas lokasi penanaman kurang lebih adalah 1 hektar. Bibit yang akan ditanam ada pinang, ada petai, ada kelor, ada durian, kelengkeng, mangga, dan alpukat. Dengan jumlah bibit yang sudah disiapkan oleh BPDAS Indragiri Indrag sebanyak 200 batang yang berasal dari persemaian KBR Kabupaten Tunas Mandiri. Pelaksanaan penanaman ini akan berjumlah kurang lebih 200 orang, terdiri dari unsur pemerintah daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar, kemudian teman-teman UPT KLHK yang ada di Provinsi Riau, Dinas LHK Provinsi Riau, Camat Salo, Kepala Desa Salo Timur, Kepala Desa Salo, Kepala Desa Kampar, kelompok KDR Kabupaten Tunas Mandiri, dan Green Youth Movement. Lokasi penanaman ini merupakan
tahun 2023 yang dikelola oleh Kabupaten Tunas Mandiri Desa Salo Timur. Jadi harapannya apa yang kita tanam hari ini terus akan dipelihara oleh masyarakat sekitar ini. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Makmun Murad, menyampaikan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau sejak tahun 2020 telah masuk ke dalam kategori yang baik. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk meningkatkan indeks ke arah yang lebih baik, namun terkendala dengan permasalahan indeks kualitas air dan sungai yang sulit dinaikkan karena merupakan kewenangan pusat. Ia juga menyarankan agar kegiatan penanaman dapat dilakukan di wilayah hulu guna membantu perbaikan pada kualitas air sungai. Provinsi Riau, Ibu Staf Ahli Menteri sejak tahun 2020 itu indeks kualitas lingkungan hidupnya masuk ke dalam kategori baik, dan sebelumnya ini nggak pernah. Artinya bahwa upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat melalui KLHK dan juga pemerintah daerah Provinsi Riau ini benar-benar dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam mewujudkan capaian pembangunan Provinsi Riau, yaitu untuk memenuhi tujuan pembangunan daerah ya melalui RPJMD-nya, di mana kategori indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan salah satu target kami, dan alhamdulillah hasilnya baik. Kita sedang berusaha, Ibu Staf Ahli Menteri, bagaimana kita bisa meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup ini menuju ke sangat baik. Namun ada hal memang yang perlu mendapat penekanan hari ini, karena ada persoalan indeks kualitas air yang sulit diangkat. Ini dikarenakan sungai-sungai besar yang ada di Provinsi Riau itu mengalami tercemar berat, dan kewenangannya itu berada di kewenangan pemerintah pusat, ya, baik BWS maupun juga KLHK. Nah, kami di daerah sungguhnya sudah berupaya bekerja sama dengan membentuk Forum Das. Nah, ini ada Kepala BPDAS yang sangat aktif, ini Pak Irfana, dan juga kami mendapat dukungan dari BPKH, ya, dan Pak Supian, karena upaya untuk mewujudkan das yang sangat baik atau indeks kualitas air yang baik ini memang tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja. Ini perlu dukungan semua pihak, baik pusat maupun daerah, agar kita bisa mencapai indeks kualitas yang baik. Hari ini memang nilai indeks kualitas IKLH itu tergerus oleh indeks kualitas air yang masih di bawah 50, bisa di bawah 50. Nah, ini bagaimana ke depan upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan kegiatan penanaman seperti ini sangat membantu sekali, karena Kampar ini berada di hulu. Jadi saya berharap juga nanti kegiatan rehabilitasi itu diutamakan untuk mengambil wilayah-wilayah yang daerahnya hulu. Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini disampaikan dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup yang dibacakan oleh staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bidang pangan, Indra Eksploitasia, yang juga mengingatkan bahwa kegiatan penanaman pohon secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu upaya mitigasi terhadap iklim. Ia juga mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim saat ini telah dirasakan, di antaranya terjadinya keterlambatan musim tanam, gagal panen, kenaikan suhu ekstrim, serta penurunan permukaan air dan lain-lain. Keberadaan pohon dan tutupan lahan yang baik akan meningkatkan daya dukung dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui apa yang disebut dengan Indonesia Volume Net Sink 2030. Bapak Ibu yang terhormat, bersamaan dengan kegiatan penanaman hari ini akan juga dilakukan
memberhentikan keputusan Menteri LHK nomor 1221 tahun 2023 tentang penetapan Green Ambassador kepada 1.994 pelajar dari 1.068 sekolah. Para Green Ambassador telah mengikuti berbagai proses pendidikan selama 4 bulan terakhir sehingga menjadi harapan baru bagi Indonesia hari ini dan masa akan datang dalam upaya adaptasi, mitigasi, rehabilitasi, dan pengelolaan lingkungan hidup. Para Green Ambassador merupakan generasi muda yang akan menjadi pionir yang hebat, agen perubahan yang akan memimpin masa depan, dan penting bagi Indonesia mempersiapkan generasi-generasi muda yang kreatif, produktif, inovatif, berdedikasi dalam melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan. Saya berharap dengan diterimanya petikan SK, para Green Ambassador dapat bergerak memulihkan lingkungan dan kehutanan dengan lebih masif, inklusif, inovatif, dan kemudian bumi dapat kembali pulih, nyaman untuk ditinggali bagi semua makhluk hidup. Diadopsi dari The Earth for All, A Survival Guide for Humanity, sebuah laporan tahun 2022, disebutkan terdapat 5 lompatan untuk menjaga kelangsungan hidup bumi dan manusia, yaitu pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pemberdayaan perempuan, sistem pangan yang sehat untuk manusia dan ekosistem, serta mengubah sistem energi untuk meningkatkan efisiensi dan transisi menuju energi bersih. Upaya tersebut dikombinasikan dengan tren yang sedang berlangsung, yaitu kecerdasan buatan, robotika, konektivitas, dan bioteknologi untuk mempertahankan keberadaan bumi serta mempertahankan kesejahteraan manusia. Alam adalah amanah bagi kita semuanya untuk dikelola dengan baik. Menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama melindungi dan merawat dari kerusakan. Kita harus mengambil langkah konkret dan memperkuat kolaborasi yang berlandaskan pada dialog dan kepercayaan demi mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan penanaman serentak di seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menjadi bagian dari amal ibadah serta memberikan manfaat bagi kita bersama. Bangun harmoni dengan alam, mulailah menanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai membacakan sambutan tertulis Menteri LHK RI, Indra Eksploitasia menyerahkan sertifikat Green Ambassador Provinsi Riau kepada perwakilan Green Youth Movement Provinsi Riau yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri LHK RI nomor 121/tahun 2003 tentang penetapan Green Ambassador sebanyak 1.954 orang dari 1.068 sekolah menengah di seluruh Indonesia. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bibit pohon produktif oleh staf ahli Menteri Lingkungan Hidup RI kepada Kepala Desa Salo Timur sebanyak 300 batang pohon dan Kepala Desa Kampar sebanyak 1.600 pohon untuk kemudian ditanam di lokasi penanaman yang telah ditentukan di desa masing-masing.
Kegiatan menanam pohon serentak ini sejalan dengan program Riau Hijau dari pemerintah Provinsi Riau. Demikian yang disampaikan Kadis LHK Provinsi Riau Ma'mun Murad saat diwawancara. Upaya yang dilakukan hari ini yaitu penanaman pohon serentak ya di seluruh Indonesia ini merupakan implementasi dari Riau Hijau yang merupakan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. Tentu harapannya adalah dengan kegiatan yang dilakukan hari ini, yang pertama adalah dapat meningkatkan tutupan hutan. Ya, yang mana ini merupakan salah satu kriteria dalam mendukung indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Riau. Keberadaan penanam di sini di Salo Timur ini, di Desa Salo Timur ini sangat tepat sekali dengan upaya dalam meningkatkan tutupan karena Kampar ini merupakan daerah catchment area, jadi merupakan tangkapan air berada di hulu yang akan mengairi wilayah di bawahnya. Nah, tentu kegiatan ini sangat strategis dalam rangka untuk meningkatkan tutupan hutan dan lahan. Nah, di samping itu ya kita melihat bahwa pohon-pohon yang ditanam hari ini merupakan pohon-pohon produktif, yaitu pohon yang bisa memberikan penghasilan bagi masyarakat. Penanaman dilakukan serentak di seluruh wilayah, termasuk wilayah hulu. Demikian yang disampaikan oleh staf ahli Menteri LHK RI Indra S. Purwatasia menanggapi saran dari Kadis LHK Provinsi Riau agar penanaman juga dapat dilakukan di daerah hulu guna meningkatkan kualitas air dan sungai. Kita tidak melihat bahwa dimanapun bisa terjadi dilakukan penanaman, karena tugas penanaman ini tidak hanya oleh KLHK, tapi oleh seluruh komponen masyarakat. Jadi kegiatan ini sebenarnya untuk melahirkan budaya menanam dan kemudian memelihara. Tadi sesuai dengan arahan Ibu Menteri juga bahwa bagaimana masyarakat setelah kita tanam ini juga ikut memelihara dan memanfaatkan hasilnya. Jadi tidak hanya di hilir, tapi juga di hulu dan di seluruh areal-areal yang memang merupakan lahan kritis sehingga perlu dilakukan pemulihan ekosistem. Jadi pohon produktif ini tentunya memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk alam. Jadi artinya bahwa kita juga sekaligus bersedekah dengan alam. Bersedekah dengan alam artinya untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi kemudian adanya kemarau panjang dan sebagainya. Karena ini merupakan areal-areal yang nantinya menjadi resapan air. Sehingga ini adalah bagian dari kontribusi konkret dari KLHK untuk ke alam. Tapi juga tentunya masyarakat harus sejahtera. Hutan lestari, masyarakat sejahtera itu adalah tagline dari KLHK. Jadi ini harus berkesinambungan. Kegiatan menanam pohon serentak adalah program tahunan dari Menteri LHK RI di seluruh wilayah di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menekan lajunya deforestasi sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat melalui penanaman pohon produktif. Kenapa kemudian memilih Salo Timur? Tentunya ini sejalan dengan program yang ada di BPD Inrok. Karena tidak hanya seremonial, tetapi ini akan berlanjut. Tadi disampaikan oleh Ibu Sam bahwa ini tidak sekedar seremonial, tapi ini akan berlanjut memberikan efek yang luar biasa untuk masyarakat, untuk lingkungan, dan satu lagi tadi disampaikan oleh Pak Murad selaku wakil dari Pak Gubernur nyatakan bahwa indeks kinerja, indeks kualitas lingkungan hidup khususnya untuk pencemaran air itu harus kita kita kurangi gitu ya, sehingga dia bisa mencapai standar yang ditentukan. Dan salah satunya memang dengan penanaman di hulu sampai hilir ini akan menyebabkan kerusakan pencemaran ini akan semakin berkurang. Dan insya Allah Salo Timur menjadi salah satu lokus yang sangat representatif, dan produktivitas yang dilakukan oleh Salo Timur salah satunya beberapa tahun kemarin dikunjungi oleh Bu Menteri ini ketika kunjungan di BPSI Kuwo. Jadi ini tentunya kolaborasi yang sangat intensif, tidak hanya sekedar satu kegiatan tapi akan berlanjut dengan kegiatan yang lain.
Insya Allah tentunya dengan dukungan seluruh dari pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kemudian KLHK, kegiatan yang sederhana, tapi kemudian kita lanjutkan dengan kebersamaan akan menjadi sumber kehidupan bagi kita semuanya. Insya Allah seperti itu. Kegiatan menanam pohon di Desa Salo Timur kali ini adalah instruksi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melibatkan masyarakat dalam program penanaman pohon serentak di musim penghujan. Demikian penjelasan yang disampaikan Kepala BPDAS Indragiri Rokan, Irfana Nur, terkait penetapan Desa Salo Timur sebagai salah satu lokasi pelaksanaan penanaman serentak di Provinsi Riau. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan kebun bibit rakyat yang dikerjasamakan antara BPDAS dengan kelompok masyarakat di sini. Maka yang paling dekat, yang paling memungkinkan diakses saat ini adalah melakukan penanaman di lokasi ini. Jadi yang kita sekarang tanam ini bagian dari rencana untuk penanaman bibit KBR tahun 2023. Nah, sengaja disisakan untuk kegiatan penanaman ini. Rencananya berapa bibit yang akan ditanam? Ya, ditanam di sini 30 hektar, sekitar 20.000 bibit. Ya, sudah ditanam sebagian, sisanya ini kita laksanakan pagi ini. Dalam pemilihan jenis, masyarakat sendiri yang menentukan jenis apa yang akan ditanam di sini yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat itu secara swadaya melakukan pemeliharaan. Kemudian tahun depan kita akan melakukan monitoring juga ke sini, perkembangannya seperti apa. Namun demikian, masyarakat karena mereka memilih jenis sendiri, maka mereka akan memelihara dan terus menjaganya sampai menghasilkan nanti. Disahkannya menjadi Green Ambassador merupakan hal yang membahagiakan, namun juga sebuah tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh generasi muda sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan harus dipupuk sedari muda. Sebenarnya kalau mungkin perasaan dapat SK itu tentunya kita ada ngerasa senang juga. Tapi di sisi lain dengan kita dikasih SK, tentunya tanggung jawab kita sebagai Green Ambassador itu jadi lebih besar dan jadi lebih serius gitu ke depannya. Dengan pemberian SK ini kita juga tervalidasi untuk menjalankan program-program yang akan kita jalankan terutama di daerah kita sendiri gitu. Apa rencananya ke depan setelah menjadi Green Ambassador? Kalau untuk rencana ke depan, kebetulan kami dari Green Ambassador tiap-tiap Simpul Belajar itu sudah membentuk satu forum yang namanya itu Green Heroes Bumi Melayu, yang mana kita lagi nyusun program juga mulai dari tindakan pada lingkungan, mungkin dari segi edukasi juga kita bakal memberi edukasi ya macam-macam hal mengenai lingkungan lah gitu, aksi perubahan pada daerah kita. Penanaman pohon serentak musim penghujan di Provinsi Riau tahun 2003 di Desa Salo Timur ini diakhiri dengan penanaman pohon bersama oleh staf ahli Kementerian LHK RI bidang pangan Indra Eksploitasia, Kadis LHK Provinsi Riau, Makmun Murad, diikuti seluruh tamu undangan lainnya. Penanaman dilakukan di lahan KPR Gapoktan Tunas Mandiri Desa Salo Timur. Lingkungan, hutan, air, tanah, udara itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk memeliharanya. Kenapa? Karena memang kita berada di sini, kita hidup di sini, kita berpijak di sini, kita menghirup udara yang sama, kita juga meminum air yang sama yang berasal dari bumi ini. Maka tanggung jawab kita bersama adalah untuk menjaganya. Kegiatan menanam pohon seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Salo Timur ini melalui program pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apalagi dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangat positif yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, bisa sampai di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.